Dasar wanita goblok, nikah kok sama tukang angkot. Bikin malu institusi kebanggaan masyarakat aja, mau jadi apa masa tuamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang polwan cantik yang penuh wibawa berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin putih. Di sampingnya, seorang lelaki sederhana berwajah lelah dengan handuk di leher. Hanyalah seorang sopir angkot miskin. Sementara di belakang, rekan-rekannya yang berseragam polisi menertawakan mereka berdua tanpa henti. Air mata sang polwan jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena malu dan terhina di hari yang seharusnya sakral. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore di desa Ciawigebang, Kuningan, tampak mendung seakan ikut merasakan getir yang menyelimuti sebuah pesta pernikahan. Di halaman rumah besar bercat kuning emas, dengan ornamen ukiran khas Jawa Barat, panggung pelaminan berdiri megah. Tirai putih dan bunga melati tergantung indah di kiri kanan. Namun, suasana bahagia yang seharusnya hadir di momen sakral itu justru dirusak oleh tawa keras dan ejekan yang menusuk hati. Di pelaminan, Dewi Kumalasari berdiri anggun, mengenakan kebaya putih berhias sanggul adat Sunda. Rambutnya dihiasi ronce melati panjang yang menjuntai hingga ke dada. Wajahnya cantik, namun mata yang sembab tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang ia pendam. Di sampingnya, berdiri seorang pria sederhana dengan baju hitam polos, celana lusuh, dan handuk putih melingkar di leher. Dialah Eko Sulistyo, suaminya. Hari itu, mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Namun, kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik mereka berubah jadi luka yang dalam. Di hadapan para tamu, sekelompok polisi berseragam, rekan kerja Dewi, tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah pelaminan. Masya Allah, masa polwan secantik Dewi jatuhnya sama supir angkot? Celetuk salah satu di antara mereka sambil menepuk bahu temannya. Bikin malu institusi aja, nikah sama orang miskin, apa enggak mikir masa depan? Sambung yang lain, diikuti tawa membahana. Beberapa polwan perempuan menutup mulutnya, pura-pura kaget, lalu kembali tertawa. Salah satunya bahkan sampai menunjuk tepat ke arah Dewi sambil berkata, "Lihat tuh, pengantinnya nangis. Malu kali ya, nikah sama tukang angkot dekil begitu." Tawa mereka terdengar keras, menusuk hati Dewi yang berusaha tegar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya bergetar ketika menggenggam bunga di pelaminan. Ia ingin tersenyum, ingin memperlihatkan bahwa ia kuat. Namun, kenyataan berkata lain. Ia merasa dihina di depan semua orang yang datang. Sementara itu, Eko berdiri dengan wajah datar. Matanya kosong, tidak menunjukkan kemarahan maupun kesedihan. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah ejekan itu hanyalah angin lalu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah peluru yang menembus dada istrinya. Para tamu undangan lain saling berbisik. Sebagian ikut menertawakan. Sebagian lagi hanya terdiam menyaksikan kejanggalan yang terjadi. Pesta pernikahan yang seharusnya penuh doa berubah menjadi panggung penghinaan. Dewi menoleh ke arah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak melawan?" Tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menangis dalam hati. Seorang tamu tua, tetangga dekat keluarga Dewi, mendekati panggung pelaminan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Sabar ya, Nak Dewi. Semua ini ujian. Jangan hiraukan mereka. Suamimu mungkin terlihat sederhana, tapi yang penting dia baik dan bertanggung jawab." Kalimat itu seperti sedikit embun penyejuk di tengah panasnya bara ejekan. Dewi mencoba tersenyum pada ibu itu,
meski air matanya tetap jatuh. Namun ejekan tidak berhenti, bahkan makin keras. Salah satu rekan polisi berkata sambil tertawa, jangan-jangan nanti angkotnya diparkir di depan kantor polisi. Terus Dewi dijemput pakai angkot tiap pagi. Hahaha, Polwan naik angkot suaminya sendiri. Gelak tawa pecah lagi. Dewi menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Ia menggenggam tangan Eko lebih erat, berharap ada kekuatan yang bisa ia ambil dari genggaman itu. Eko menoleh perlahan, menatap istrinya. Dengan suara pelan ia berbisik, "Sabar, Wi. Jangan dengarkan mereka. Semua akan baik-baik saja." Namun, kata-kata itu justru membuat Dewi semakin sedih. Baginya, baik-baik saja hanyalah penghiburan kosong. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa di hari pernikahannya, ia dipermalukan di depan semua orang. Musik gamelan yang seharusnya mengalun syahdu kini terdengar seperti ironi. Suara sinden yang melantunkan tembang Jawa terasa sumbang di telinga Dewi. Di kursi tamu, orang tua Dewi juga terlihat resah. Ayahnya berkali-kali meneguk air putih, ibunya menatap ke arah panggung dengan wajah menegang. Mereka sebenarnya sudah menentang pernikahan ini sejak awal. Bagi mereka, Eko hanyalah lelaki biasa tanpa masa depan jelas. Tapi Dewi bersikeras, mengatakan bahwa ia mencintai Eko bukan karena harta atau pangkat, melainkan karena ketulusan hatinya. Kini, melihat anaknya menangis di pelaminan, hati ibunya hancur. Apa benar pilihan Dewi ini tepat? Bisiknya dalam hati. Sementara itu, Eko masih berdiri tegak, diam tapi tegar. Ia tahu semua mata memandang rendah dirinya. Namun, ia juga tahu satu hal. Waktunya belum tiba. Ia harus menjaga rahasia yang ia bawa, bahkan jika harus melihat istrinya menderita sejenak. Suasana pesta semakin canggung. Ada tamu yang memilih pulang lebih cepat, ada juga yang hanya duduk dengan wajah kaku. Namun kelompok polisi itu terus tertawa tanpa henti, seakan menikmatinya. Di tengah semua itu, Eko meremas tangan Dewi lebih erat lagi. Tatapannya penuh arti, meski tak diucapkan. Dalam hati, ia berjanji, "Suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Suatu hari, semua yang menertawakan kita akan menunduk malu." Tapi hari itu, yang tersisa hanyalah air mata dan ejekan. Hari pernikahan yang seharusnya penuh doa, justru tercatat dalam ingatan Dewi sebagai awal dari perjalanan panjang penuh luka dan ujian. Dan dari sinilah, kisah mereka yang penuh getir, namun syarat kejutan dimulai. Malam pertama setelah pesta pernikahan itu bukanlah malam penuh kebahagiaan, seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan pengantin baru. Di rumah sederhana, peninggalan orang tua Eko, di pinggiran kota Kuningan, suasana justru hening, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali anjing yang menggonggong dari kejauhan. Lampu minyak di ruang tamu menyala redup. Dinding rumah dari papan kayu menambah kesan sederhana, bahkan nyaris kumuh. Tidak ada ranjang besar berhias bunga seperti yang biasa dipasang di kamar pengantin. Hanya ada kasur tipis di lantai dengan spray sederhana motif bunga yang sudah agak pudar warnanya. Dewi duduk di tepi kasur, menunduk dalam diam. Air matanya masih belum benar-benar berhenti sejak sore tadi. Setiap kali ia teringat tawa cemoohan rekan-rekannya di pelaminan, dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan hari yang seharusnya menjadi paling bahagia dalam hidupnya, justru berubah menjadi hari paling memalukan. Eko masuk ke kamar setelah membereskan beberapa perlengkapan pernikahan yang tadi dibawa oleh keluarga. Wajahnya tetap tenang, meski di matanya tersimpan rasa lelah yang dalam. Ia melihat istrinya duduk terdiam, lalu pelan-pelan mendekat. "Dewi," panggilnya dengan suara rendah. Dewi tidak menjawab. Ia hanya mengusap pipinya dengan jilbab putih yang masih ia kenakan sejak siang. Eko duduk di sampingnya, mencoba menggenggam tangannya. Namun Dewi menepis perlahan. Ia menoleh, menatap Eko dengan mata yang penuh luka. "Kenapa kamu diam saja tadi, Mas? Kenapa kamu biarkan mereka menertawakan aku?
Kenapa kamu gak ngomong apa-apa? Suara Dewi pecah, bergetar menahan emosi. Eko menarik napas panjang. Ia menunduk sebentar, lalu menatap istrinya. Aku tahu kamu sakit hati, aku tahu kamu malu, tapi percayalah weh. Ada hal-hal yang gak bisa aku jelaskan sekarang. Kalau aku balas mereka, kalau aku buka mulut, justru akan makin buruk. Buruk? Apa yang bisa lebih buruk daripada ini, Mas? Dewi meninggikan suara. Aku ditertawakan di depan semua orang. Mereka bilang aku bikin malu institusi. Aku gak kuat, Mas. Air matanya kembali tumpah, kali ini lebih deras. Eko membiarkan Dewi menangis di bahunya. Tangannya mengusap pelan punggung istrinya, mencoba menenangkan. Sabar ya, Wih. Semua ini cuma sementara. Percaya sama aku. Aku janji, suatu saat nanti semua orang yang merendahkan kita bakal menunduk malu. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dewi terdiam sejenak, menatap wajah suaminya yang terlihat begitu yakin. Namun hatinya masih sulit percaya. Baginya, yang ada di depannya hanyalah seorang lelaki sederhana, sopir angkot, dengan penghasilan pas-pasan. Ia tidak tahu dari mana datangnya keyakinan itu. Malam itu, Dewi akhirnya tertidur dengan mata yang masih basah. Eko duduk di sampingnya, tidak langsung memejamkan mata. Ia menatap langit-langit rumah, menghela napas berat. Dalam hati ia berbisik, maafkan aku, Wi. Aku tahu ini berat buatmu, tapi aku harus tetap jaga rahasia ini. Kalau aku buka sekarang, semua rencana bisa hancur. Tunggu sebentar lagi, semua akan jelas. Hari-hari setelah pernikahan tidak lebih mudah. Setiap kali Dewi masuk ke kantor, ia selalu menjadi bahan gunjingan. Rekan-rekannya sengaja berbisik keras, seolah ingin ia dengar. Itu istrinya supir angkot masuk kantor. Gimana rasanya jadi polwan tapi dijemput naik angkot sendiri? Kalau ada rahasia angkot, jangan-jangan suaminya yang kena tilang. Hahaha. Dewi pura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata menusuk seperti belati. Ia menahan air mata dengan senyum kaku, mencoba menunjukkan bahwa ia kuat. Padahal di dalam hatinya, ia rapuh. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu atasannya memanggilnya ke ruang kerja. Dengan nada serius, sang atasan berkata, Kumalasari, kamu tahu nggak pernikahanmu jadi bahan omongan di seluruh kesatuan? Kamu polwan, seharusnya menjaga citra. Pilihanmu itu memalukan. Dewi hanya bisa menunduk. Ia ingin membela suaminya, ingin menjelaskan bahwa cinta tidak diukur dari pangkat atau harta. Tapi suaranya tercekat. Ia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Malamnya, di rumah Dewi kembali menangis. Mas, aku gak kuat. Semua orang merendahkan aku. Bahkan atasan aku bilang pernikahan ini memalukan. Aku nyesel, Mas. Aku nyesel kenapa harus nikah sama kamu. Eko terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Tapi ia tidak marah. Ia tahu istrinya sedang lelah, sedang terluka. Ia hanya mendekat, memeluk Dewi erat-erat. Kalau kamu nyesel, aku gak akan salahin kamu. Tapi aku mohon, bertahanlah sedikit lagi. Aku janji, semua ini akan terbayar. Percaya sama aku, Dewi menatap wajah suaminya, mencari jawaban di mata itu. Tapi yang ia temukan hanyalah kesabaran dan keteguhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada keraguan. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Dewi tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Ia mencoba menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap ejekan, setiap gunjingan menambah luka di hatinya. Namun, di balik semua itu, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia hampir jatuh, Eko selalu ada. Meski sederhana, meski miskin, meski banyak orang meremehkan, Eko tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Dari situlah, meski dengan air mata, Dewi mulai menemukan kekuatan. Senyumnya memang penuh luka, tapi perlahan-lahan ia belajar bahwa di balik kesederhanaan suaminya, ada ketulusan yang tidak semua orang bisa punya.
Dan tanpa ia sadari, di balik air mata yang terus jatuh itu, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Malam kembali turun di rumah sederhana Eko Sulistyo. Angin bertiup pelan menembus celah dinding papan yang sudah mulai lapuk. Lampu bohlam kuning di kamar utama berpendar redup, membuat suasana semakin muram. Malam itu seharusnya menjadi malam pertama penuh kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru. Namun bagi Dewi Kumalasari, malam itu justru menjadi malam penuh pilu. Dewi duduk di tepi kasur tipis yang digelar di lantai. Tatapannya kosong, menembus dinding kayu yang dingin. Wajahnya masih sembab, mata bengkak akibat terlalu banyak menangis sejak hari pernikahan. Ia teringat jelas suara tawa rekan-rekannya yang menertawakan, mencibir, bahkan menunjuk ke arahnya di pelaminan. Setiap detik kenangan itu menghantui, membuat dadanya semakin sesak. Di sisi lain, Eko duduk bersandar di dinding, menatap istrinya dengan mata yang dalam. Ia tahu Dewi sedang terluka. Ia tahu luka itu bukan hanya karena ejekan orang lain, tapi juga karena dirinya, karena pilihannya menikahi seorang supir angkot yang tampak tak punya masa depan. Wih, Eko memanggil pelan. Dewi tidak menjawab. Ia tetap menatap kosong. Maafkan aku, lanjut Eko, suaranya lirih. Aku tahu kamu gak pernah membayangkan malam pertama kita kayak gini. Aku tahu kamu pasti kecewa. Dewi menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Mas, suaranya bergetar. Aku cuman gak ngerti. Kenapa harus aku yang ngalamin ini semua? Kenapa aku harus jadi bahan ejekan di depan semua orang? Eko mendekat, duduk di samping istrinya. Tangannya mencoba menggenggam jemari Dewi, tapi Dewi menepis pelan. Air matanya tumpah lagi. Mas, aku malu. Aku gak sanggup ngadepin semua orang. Mereka semua bilang aku bikin malu institusi. Bahkan atasan aku ngomong gitu juga. Aku gak tahu harus gimana. Eko menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya perih mendengar kata-kata itu. Dewi, aku ngerti perasaanmu. Aku tahu ini berat banget buatmu. Tapi aku janji, semua ini gak akan sia-sia. Kamu bakal ngerti suatu hari nanti kenapa aku harus jalanin ini semua. Kenapa, Mas? Kenapa kamu gak bisa jelasin sekarang? Tanya Dewi sambil menatap suaminya dengan mata penuh harap. Eko menunduk, lalu menatapnya lagi dengan tatapan dalam. Karena kalau aku jelasin sekarang, bukan cuma aku yang dalam bahaya, tapi juga kamu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Dewi terdiam. Kata-kata itu justru membuat hatinya semakin kacau. Ia ingin tahu kebenaran, tapi ia juga takut. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu, tapi ia tidak bisa menebak apa. Malam itu, mereka akhirnya berbaring berdua di kasur tipis. Dewi membelakangi Eko, matanya menatap ke arah dinding, sementara Eko menatap punggung istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia ingin memeluk Dewi, ingin menenangkan, tapi ia tahu waktunya belum tepat. Hening menyelimuti kamar itu. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Dalam diam, Dewi menangis pelan. Air matanya membasahi bantal. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang salah. Ia mencintai Eko. Ia yakin dengan perasaannya dulu. Tapi semua cemoohan, semua hinaan membuat cintanya goyah. Sementara itu, di dalam hati Eko ada perang yang tak terlihat. Ia ingin berkata jujur, ingin membuka semuanya. Bahwa ia bukan sekadar supir angkot, bahwa semua ini hanyalah kedok. Tapi ia harus menahan diri. Ia terikat pada sumpah, pada tugas yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Maafkan aku, Wi, bisik Eko dalam hati. Aku tahu malam pertamamu pahit, tapi aku janji, suatu hari nanti kamu bakal bangga punya aku sebagai suamimu. Keesokan paginya, Dewi bangun lebih awal. Matanya masih sembab. Ia langsung menyiapkan air untuk mandi, lalu duduk di dapur kecil sambil menyalakan kompor minyak tanah untuk membuat teh. Tangannya gemetar saat menuang air panas, kepalanya penuh dengan pikiran yang kacau. Eko bangun tak lama kemudian.
Ia mendekati istrinya di dapur. Wih, kamu gak usah mikirin omongan orang. Yang penting kita jalanin hidup kita sendiri. Dewi menoleh, menatap suaminya dengan mata lelah. Mas, kamu bisa ngomong gitu karena kamu enggak yang dihina langsung. Kamu enggak yang diejek di depan teman-teman kantor. Kamu enggak yang disebut-sebut bikin malu keluarga besar. Eko terdiam. Ia tahu Dewi benar, tapi ia tetap mencoba menenangkan. Aku ngerti, aku janji aku bakal buktikan semuanya. Cuman minta satu hal dari kamu, sabar. Dewi menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu berkata lirih. Aku akan coba, Mas. Tapi aku gak janji kuat kalau ini terus-terusan terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Dewi harus terus menghadapi tatapan sinis di kantor, gosip yang semakin liar, bahkan ejekan langsung dari rekan-rekannya. Ia mencoba tersenyum, tapi setiap kali pulang ke rumah, ia menangis di bahu suaminya. Dan malam demi malam, kasur tipis itu menjadi saksi air mata Dewi. Malam pertama mereka bukan awal kebahagiaan, melainkan awal perjuangan berat. Namun, di balik semua kepedihan itu, ada sesuatu yang tidak Dewi sadari. Setiap air matanya, setiap luka yang ia rasakan, sedang menguji kesetiaan dan kesabaran. Dan jauh di dalam hati Eko, semakin kuat pula tekad untuk suatu hari membuka semua kebenaran yang ia sembunyikan. Malam pertama yang pahit itu hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Pernikahan baru berjalan beberapa minggu, tetapi kehidupan rumah tangga Dewi Kumalasari dan Eko Sulistyo terasa begitu berat. Bukan karena kekurangan rezeki, sebab mereka masih bisa makan sederhana setiap hari, melainkan karena tekanan yang datang dari luar, dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menghakimi. Setiap pagi, Dewi bangun dengan perasaan was-was. Begitu ia melangkahkan kaki ke kantor, tatapan sinis langsung menyambut. Rekan-rekannya sengaja berbisik keras-keras agar ia dengar. Lihat tuh, Dewi datang. Pasti tadi diantar pakai angkot sama suaminya. Katanya suaminya suka nongkrong sama kernet-kernet di terminal. Apa nggak malu punya suami kayak gitu? Tawa mereka pecah, terdengar keras di koridor. Dewi menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tahu jika ia menanggapi, semuanya akan semakin parah. Jadi ia memilih diam, tersenyum kaku, lalu berjalan cepat ke ruang kerjanya. Namun ejekan itu tidak berhenti di kantor. Bahkan di lingkungan rumah, tetangga juga sering berbisik ketika melihatnya. Itu loh Bu, polwan yang suaminya tukang angkot. Cantik-cantik kok milihnya kayak gitu. Kasihan, padahal bisa dapat menantu tentara atau polisi. Malah jatuhnya ke sopir angkot. Dewi mendengar semua itu meski pura-pura tak peduli. Hatinya perih. Tapi setiap kali ia pulang ke rumah, ia mencoba menutupi kesedihannya. Di depan Eko, ia berusaha tersenyum meski matanya sembab. Eko, dengan kesederhanaannya, tetap menjalani hari seperti biasa. Setiap pagi ia keluar rumah dengan baju lusuh, mengantar penumpang dengan angkotnya. Kadang ia pulang larut malam dengan alasan ada teman yang pinjam angkot atau bantu teman di terminal. Dewi sering curiga, tetapi setiap kali ia bertanya, Eko hanya menjawab dengan singkat. Percayalah sama aku, Wi. Semua ini ada alasannya. Meski jawaban itu membuat hatinya semakin resah, Dewi mencoba percaya. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa. Malam-malam mereka sering sunyi. Di kamar, Dewi berbaring membelakangi suaminya, menatap dinding yang dingin. Eko seringkali hanya duduk termenung, memandang langit-langit rumah. Mereka jarang berbicara, seolah ada jurang tak terlihat di antara mereka. Namun, di balik semua kesunyian itu, ada cinta yang tidak padam. Dewi, meski sering sakit hati, tetap menyiapkan makan untuk suaminya. Ia tetap mencuci baju Eko dengan tangannya sendiri. Ia tetap menunggu Eko pulang, meski kadang sampai larut malam. Sementara Eko, meski terlihat dingin,
selalu memastikan istrinya punya kebutuhan cukup. Jika ada uang lebih, ia belikan buah atau kue kecil untuk Dewi. Hal-hal sederhana itu yang membuat Dewi bertahan meski hatinya terluka. Tetapi tekanan dari luar semakin kuat. Suatu hari, Dewi dipanggil oleh seorang senior di kantornya. Di ruang kecil yang tertutup, senior itu berbicara dengan nada tegas. "Kumalasari, kamu harus sadar posisi. Kamu polwan, kamu membawa nama institusi. Pilihan pasangan hidupmu itu bukan cuma urusan pribadi, tapi juga menyangkut citra kesatuan. Kalau kamu terus bertahan dengan suamimu yang sopir angkot itu, kamu siap menanggung konsekuensinya." Dewi terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia merasa tidak adil. Mengapa cintanya harus dijadikan bahan penilaian? Mengapa pangkat dan jabatan lebih penting daripada ketulusan hati? Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Pak, saya menikah dengan dia karena saya yakin dengan hatinya. Saya tahu dia bukan siapa-siapa, tapi saya percaya dia orang baik." Senior itu menghela napas, lalu berkata sinis, "Orang baik saja nggak cukup, Kumalasari. Dunia ini keras. Kamu akan sadar suatu hari nanti." Dewi keluar dari ruangan itu dengan mata basah. Ia berlari ke toilet, menangis sepuasnya. Di hadapan cermin, ia melihat bayangan dirinya. Seorang polwan dengan seragam rapi, tetapi hati yang hancur. Malamnya, di rumah, Dewi tidak bisa menahan emosi. Ia meledak di hadapan Eko. "Mas, aku capek. Aku dihina setiap hari. Di kantor, di jalan, bahkan di rumah sendiri. Semua orang merendahkan aku karena nikah sama kamu. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan." Eko terdiam. Ia menatap istrinya yang menangis dengan mata penuh luka. Hatinya pun ikut terluka. Namun ia tahu, ini bukan saatnya membuka rahasia. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tahu ini berat buatmu. Tapi aku janji, semua ini akan berakhir. Bertahanlah sedikit lagi, Wi. Semua orang yang merendahkanmu akan menyesal suatu hari nanti." Dewi menatapnya dengan mata merah. "Kapan, Mas? Sampai kapan aku harus menunggu?" Aku hampir gak kuat Eko hanya diam. Ia tidak bisa menjawab. Malam itu, Dewi tertidur dengan tangisan. Eko duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang penuh luka. Dalam hati ia bersumpah, "Aku harus segera selesaikan ini. Aku gak bisa biarin dia menderita lebih lama." Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan mereka tetap di bawah bayangan. Bayangan ejekan, bayangan hinaan, bayangan rahasia besar yang belum terungkap. Namun, di balik semua itu, perlahan-lahan Dewi mulai menyadari satu hal. Meski dunia menertawakan mereka, Eko tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Ia selalu ada di sampingnya, diam, tapi tegar. Dan entah bagaimana, hal itu memberi kekuatan bagi Dewi untuk tetap bertahan. Dan tanpa ia sadari, kehidupan di bawah bayangan itu justru sedang mempersiapkan mereka menuju cahaya besar yang akan mengguncang semua orang. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika Eko Sulistyo bersiap dengan pakaian sederhananya. Kemeja lengan panjang yang warnanya mulai pudar, celana hitam lusuh, dan sandal jepit tua. Di pundaknya tersampir handuk kecil berwarna putih yang sudah menjadi ciri khasnya setiap kali ia mengemudikan angkot. Ia berpamitan kepada Dewi yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Wih, aku berangkat dulu ya. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku bawakan sesuatu buat kamu," kata Eko sambil tersenyum tipis. Dewi menoleh sekilas, tersenyum hambar. "Hati-hati di jalan, Mas." Meski ia berusaha berkata dengan nada biasa, hatinya masih penuh tanda tanya. Sudah beberapa kali ia mendapati suaminya pulang larut malam. Alasannya selalu sama, angkot dipinjam teman atau ada penumpang yang minta diantar keluar jalur. Namun, Dewi merasa ada yang janggal. Hari itu ia sengaja mengambil cuti. Dalam hatinya, Dewi ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan suaminya dengan angkot itu. Setelah Eko berangkat, ia diam-diam mengikuti dari jauh dengan motornya. Di jalan raya, Eko tampak seperti sopir angkot pada umumnya. Ia berhenti di terminal,
Menunggu penumpang, sesekali teriak menawarkan tumpangan. Beberapa penumpang naik dan Eko mengantar mereka ke tujuan. Semuanya terlihat normal. Namun setelah penumpang terakhir turun, Dewi melihat suaminya tidak langsung kembali ke terminal. Angkot itu berbelok ke arah jalan kecil yang jarang dilalui orang. Jalan itu mengarah ke sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Dewi menepi motornya agak jauh, lalu bersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, ia melihat Eko turun dari angkot, mengetuk pintu besi besar gudang itu 3 kali dengan pola tertentu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Eko masuk ke dalam. Dewi terbelalak. Apa yang Mas Eko lakukan di tempat kayak gitu? Batinnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mendekat, tapi rasa takut menahannya. Ia akhirnya memilih pulang dengan perasaan campur aduk. Malamnya, saat Eko pulang, Dewi mencoba bertanya. Mas, tadi siang kamu kemana? Kok lama banget gak balik ke terminal? Eko terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Ada urusan, Wi. Gak usah kamu pikirin. Jawaban itu justru membuat Dewi semakin curiga. Namun ia menahan diri, tidak ingin bertengkar. Ia hanya mengangguk, lalu menunduk sambil menata piring makan malam. Hari-hari berikutnya, kejanggalan itu semakin sering terjadi. Eko sering membawa angkotnya ke tempat-tempat sepi, pulang larut malam dengan wajah lelah, kadang bahkan bajunya berdebu seperti habis keluar dari bangunan kosong. Dewi mencoba mencari jawaban dengan diam-diam memeriksa kantong celana suaminya. Ia menemukan kertas-kertas kecil dengan tulisan kode yang tidak ia mengerti, serta ponsel butut yang berbeda dari ponsel biasa yang dipakai Eko. Suatu malam, ketika Eko sudah tertidur, Dewi memberanikan diri menyalakan ponsel itu. Namun layar terkunci dengan sandi. Ia mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir dan angka penting, tapi semuanya gagal. Ia menghela napas berat, lalu meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Mas, sebenarnya siapa kamu? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Gumam Dewi dengan air mata yang menetes. Keesokan harinya, di kantor, Dewi kembali menjadi bahan gunjingan. Namun kali ini ia merasa berbeda. Meski sakit hati, pikirannya terus kembali pada suaminya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ejekan orang-orang itu benar? Ataukah sebenarnya Eko menyimpan sesuatu yang tidak mereka tahu? Sementara itu, di terminal, Eko tampak seperti biasa. Namun setelah menurunkan penumpang terakhir, ia kembali mengemudi ke arah gudang tua. Di dalam gudang, suasana berubah drastis. Ternyata, tempat itu adalah markas rahasia. Beberapa pria berpakaian sipil duduk mengelilingi meja, dengan peta besar terbentang di atasnya. Bagaimana hasil pantauan hari ini? Tanya salah satu pria berwajah serius. Eko meletakkan sebuah map di atas meja. Target masih aktif, aliran dana suap mengalir lewat jalur yang sama. Kita butuh waktu sedikit lagi untuk menguatkan bukti. Pria itu mengangguk. Bagus, teruskan. Tapi hati-hati, kalau identitasmu terbongkar sebelum waktunya, misi ini bisa gagal. Eko mengangguk mantap. Tenang, mereka gak akan curiga. Semua orang sudah percaya aku hanya sopir angkot miskin. Tidak ada yang tahu, bahkan istrinya sendiri, bahwa Eko adalah intel negara yang sedang menyamar. Semua kesederhanaannya hanyalah kedok. Semua hinaan yang ia terima hanyalah bagian dari peran yang ia jalani demi tugas besar. Namun Eko sadar, satu hal yang paling berat bukanlah misi itu sendiri, melainkan melihat istrinya terluka karena kebohongan yang ia jalani. Ia tahu Dewi menanggung beban besar, tapi ia belum bisa membuka semuanya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Dewi kembali bertanya dengan suara lirih. Mas, kamu gak pernah bohong sama aku kan? Eko terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Aku gak pernah bohong soal perasaan aku ke kamu, Wi. Percaya sama itu, Dewi menatap suaminya dalam-dalam, mencari jawaban di balik tatapan itu. Namun yang ia temukan hanya keteguhan dan kesabaran. Ia ingin percaya, meski hatinya penuh tanda tanya.
Rahasia di balik angkot itu semakin dalam. Dan tanpa disadari, Dewi sudah ikut terseret dalam lingkaran yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari itu suasana kantor tempat Dewi Kumalasari bertugas terasa lebih ramai dari biasanya. Sejak pagi, para polwan dan polisi lain sudah berkelompok di beberapa sudut ruangan, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Dewi yang baru masuk dengan seragam rapi langsung merasakan tatapan itu menusuk dari segala arah. Ia mencoba menata langkah, menunduk sedikit, lalu menuju mejanya. Namun telinganya tak bisa menutup diri dari bisikan yang terdengar jelas. Itu dia, istrinya sopir angkot. Cantik-cantik kok milihnya begitu. Ya Allah, malu banget punya rekan kerja kayak dia. Suaminya gak jelas. Katanya sering pulang malam, siapa tahu main perempuan. Tawa kecil pecah di sudut ruangan. Dewi menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Ia menyalakan komputernya, mengetik sesuatu, pura-pura sibuk. Tapi bisikan itu makin keras, makin kejam. Aku dengar suaminya itu suka nongkrong di gudang tua dekat terminal. Bisa jadi dia terlibat hal-hal ilegal. Waduh, jangan-jangan narkoba ya? Nggak mungkin sopir angkot bisa dapat uang lebih kalau bukan dari jalan kotor. Gelak tawa terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. Dewi merasakan matanya panas. Tangannya gemetar di atas keyboard. Ia ingin sekali berdiri dan berteriak, "Suami aku bukan seperti yang kalian kira." Tapi ia tahu, itu hanya akan membuat gosip semakin menjadi-jadi. Dengan langkah berat, ia bangkit dan berjalan ke toilet. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di dinding, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat menghadapi ini semua? Gumamnya lirih. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan wajah yang sudah ia basuh air. Ia kembali ke ruang kerja dengan senyum tipis, mencoba menutupi luka di hatinya. Namun ia tahu, senyum itu hanya topeng. Di dalam, hatinya hancur. Sore hari, setelah pulang kantor, Dewi duduk di teras rumah. Matanya kosong, pikirannya melayang. Eko baru saja datang dengan wajah lelah, masih dengan handuk putih di lehernya. Ia menaruh tas kecil di kursi, lalu duduk di samping istrinya. "Kamu kenapa, Wi?" "Dari tadi murung aja," tanya Eko pelan. Dewi menoleh dengan mata merah. "Mas, aku capek. Di kantor aku jadi bahan gosip. Mereka bilang kamu selingkuh, bilang kamu terlibat hal-hal kotor. Aku malu, Mas. Aku gak sanggup dengar semua itu." Eko terdiam. Ia menatap istrinya dengan wajah sedih. "Wih, aku minta maaf. Aku tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Tapi aku janji, aku gak pernah macem-macem. Aku gak selingkuh. Aku gak terlibat hal-hal kotor. Kamu harus percaya sama aku. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu sering pulang malam? Kenapa kamu suka pergi ke tempat-tempat sepi? Aku gak ngerti. Semua orang lihat itu aneh. Aku jadi ragu sendiri," ucap Dewi dengan suara bergetar. Eko menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Percayalah, semua yang aku lakukan ini ada alasannya. Aku nggak bisa cerita sekarang, tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu. Dan saat itu tiba, semua orang yang sekarang menghina kamu akan menyesal." Dewi menunduk, air matanya kembali jatuh. "Aku ingin percaya, Mas. Aku ingin percaya sama kamu. Tapi setiap hari aku dihina, dipermalukan. Aku manusia biasa, Mas. Aku bisa hancur." Eko menarik napas panjang. Ia tahu kata-kata tidak cukup untuk menghapus luka di hati istrinya. Tapi ia juga tahu, rahasia yang ia simpan terlalu besar untuk diungkap sekarang. Ia hanya bisa berharap Dewi akan tetap bertahan hingga waktunya tiba. Malam itu, Dewi berbaring di kamar dengan mata yang tak kunjung terpejam. Kata-kata gosip itu terus terngiang di kepalanya. Suaminya selingkuh, suaminya terlibat narkoba, suaminya kotor. Ia menutup telinga dengan bantal, berusaha mengusir suara-suara itu. Tapi semakin ia coba, semakin keras terdengar. Hingga akhirnya ia menangis lagi.
kali ini tanpa suara, agar suaminya yang tidur di sampingnya tidak mendengar. Namun Eko sebenarnya tahu, ia pura-pura tidur, tapi hatinya perih mendengar isakan istrinya. Ia ingin memeluk, ingin menenangkan, tapi ia juga tahu Dewi butuh ruang untuk meluapkan semua rasa sakitnya. Di luar kamar, bulan bersinar redup, seolah ikut menyaksikan kesedihan pasangan itu. Malam semakin larut, tapi rasa sakit di hati Dewi semakin nyata. Hari-hari berikutnya, gosip semakin liar. Ada yang bilang Eko ditangkap polisi rahasia karena kasus gelap. Ada yang bilang Eko hanya pura-pura miskin padahal penipu. Semua itu sampai ke telinga Dewi, membuatnya semakin terpuruk. Namun, meski air mata terus jatuh, meski hati terus hancur, Dewi tetap bertahan. Karena jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, "Percayalah pada suamimu." Dan ia tidak tahu, suara kecil itu kelak akan membawanya pada kebenaran yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun deras di Kuningan. Suara gemuruh petir sesekali membelah langit, membuat rumah kayu sederhana yang ditempati Dewi Kumalasari dan Eko Sulistyo terasa semakin dingin. Atap seng yang bocor di sudut ruangan meneteskan air ke dalam ember, menimbulkan bunyi tik, 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 berulang kali. Dewi duduk bersila di lantai ruang tamu, memeluk lututnya erat-erat. Matanya kosong, wajahnya pucat. Sejak sore tadi ia pulang dari kantor dengan hati yang hancur. Rekan-rekannya kembali menertawakan, menyebut dirinya polwan bodoh karena mempertahankan pernikahan dengan sopir angkot miskin, yang katanya tidak jelas pekerjaannya. Ia merasa dirinya seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di kantor, ia dihina, ditertawakan, dianggap rendah. Di rumah, ia menemukan suami yang sabar, penuh perhatian, meski misterius. Hatinya terombang-ambing di antara rasa cinta dan rasa malu. Eko baru pulang larut malam. Bajunya basah kuyup, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap tenang. Begitu melihat istrinya duduk termenung, ia mendekat, lalu meletakkan jas hujan di kursi. "Kamu belum tidur, Wi?" tanyanya pelan. Dewi menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Aku nggak bisa tidur, Mas. Kepalaku penuh sama suara mereka." Eko duduk di sampingnya. Ia melihat mata istrinya yang sembab, lalu meraih tangannya. "Mereka cuma ngomong. Mereka nggak tahu apa-apa. Jangan biarkan omongan mereka hancurin kamu." Dewi menunduk, air matanya jatuh lagi. "Tapi Mas, aku manusia biasa. Aku sakit, aku malu. Aku capek terus-terusan jadi bahan ejekan. Kadang aku mikir, apa benar aku salah pilih jalan hidup?" Eko terdiam sejenak. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia tidak bisa marah. Ia tahu Dewi sedang terluka. Ia justru meremas tangan istrinya lebih erat. "Wih, dengerin aku. Aku tahu semua ini berat buat kamu. Tapi aku minta satu hal. Jangan pernah ragu sama aku. Aku memang tuh gak bisa kasih kamu harta berlimpah, gak bisa kasih rumah mewah. Tapi aku kasih kamu hatiku, ketulusanku. Aku gak akan pernah ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Dewi menatap wajah suaminya. Ada sinar keteguhan di mata Eko yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu, meski dunia merendahkan, suaminya selalu berdiri tegak di sisinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi bersandar di bahu Eko. Ia menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua luka keluar. Eko hanya diam, membiarkan air mata istrinya membasahi bahunya. Ia tahu, itu cara terbaik untuk menunjukkan cintanya. Ada di sana, menjadi sandaran ketika dunia terasa terlalu kejam. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia memang masih sering dihina, masih sering ditertawakan. Tapi kali ini, ia mencoba menanggapi dengan hati yang lebih kuat. Ketika seorang rekan berkata sinis, "Dewi, kamu nggak malu ya jadi polwan tapi suaminya cuma sopir angkot?" Ia menjawab dengan senyum tipis, "Nggak malu sama sekali. Aku bangga sama suamiku." Jawaban itu membuat rekannya terdiam sejenak, lalu kembali tertawa.
Tapi di hati Dewi ada sedikit kemenangan. Ia belajar untuk tidak lagi memberi ruang bagi hinaan mereka. Di rumah, Eko memperhatikan perubahan itu dengan bangga. Ia tahu istrinya mulai menemukan kekuatan dari dalam dirinya. Meski luka masih ada, meski air mata masih jatuh, Dewi tidak lagi rapuh seperti dulu. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Dewi berkata lirih, "Mas, aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan dariku. Aku tahu kamu nggak cerita semua hal, tapi aku mulai belajar percaya. Aku percaya kamu nggak akan jatuhin aku." Eko menoleh, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Wi. Itu lebih dari cukup buatku." Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan. Hujan sudah reda, hanya sisa rintik kecil yang menetes di atap. Dalam keheningan itu, keduanya duduk berdampingan, merasakan ketenangan yang jarang mereka dapatkan. Dewi tahu, perjalanan mereka masih panjang. Ia tahu gosip tidak akan berhenti begitu saja. Tapi ia juga tahu, selama Eko tetap ada di sisinya, ia bisa bertahan. Dan di dalam hatinya tumbuh keteguhan baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan tetap berdiri di samping suaminya. Meski dunia merendahkan, ia akan tetap menggenggam tangannya. Karena bagi Dewi, cinta bukan tentang apa kata orang, melainkan tentang keyakinan pada hati sendiri. Keteguhan cinta itulah yang kelak akan menjadi benteng terkuat ketika badai besar benar-benar datang menghantam. Malam itu, suasana rumah kayu sederhana terasa berbeda. Biasanya, meski lelah, Eko Sulistyo selalu pulang sebelum tengah malam, duduk sebentar di teras, lalu masuk ke kamar menemani istrinya. Tapi kali ini, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan ia belum juga terlihat. Dewi Kumalasari duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Matanya sembab, tangannya menggenggam erat ponsel yang dari tadi ia pandangi, berharap ada pesan masuk. Namun layar tetap gelap, tidak ada kabar. Angin malam yang masuk lewat celah dinding membuat tubuhnya menggigil, tapi bukan dingin yang paling ia rasakan, melainkan rasa takut. Ya Allah, kemana Mas Eko? Kenapa belum pulang? Jangan-jangan... Pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat kata-kata suaminya yang selalu berkata, "Percaya sama aku, Wi. Aku gak akan pernah ninggalin kamu." Namun malam yang semakin larut membuat kata-kata itu terdengar jauh. Keesokan paginya, Dewi tetap berangkat ke kantor meski matanya lelah. Rekan-rekannya langsung melirik begitu melihat wajahnya. Beberapa dari mereka tersenyum sinis. Suaminya gak pulang ya semalam? Jangan-jangan lagi sibuk sama perempuan lain, bisik salah satu. Udah jelas lah, masa sopir angkot bisa pulang larut terus, kalau bukan karena main di luar? Sahut yang lain. Tawa pecah lagi. Dewi menunduk, dadanya sesak. Ia ingin membantah, ingin berkata suaminya bukan seperti yang mereka kira. Tapi ia tidak punya bukti. Ia sendiri tidak tahu di mana Eko berada. Hari itu terasa berjalan begitu lambat. Sepulang dari kantor, Dewi langsung menuju rumah dengan harapan Eko sudah pulang. Namun rumah itu tetap sepi. Angkot tua suaminya tidak terparkir di halaman, dan pintu masih terkunci dari luar. Malam kedua pun tiba, dan Eko belum juga kembali. Dewi tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, lalu berulang kali membuka pintu, berharap mendengar suara mesin angkot suaminya. Tapi yang datang hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Air matanya kembali jatuh. "Mas, jangan tinggalin aku. Aku gak kuat kalau sendirian." Di hari ketiga, Dewi benar-benar merasa hancur. Ia sudah mencari ke terminal, bertanya pada beberapa sopir angkot lain, tapi semua menjawab tidak tahu. Beberapa malah melontarkan kata-kata yang membuat hatinya makin sakit. "Bu, mungkin suaminya lagi cari hiburan di luar. Sopir angkot kan gitu biasanya. Kalau saya sih udah gak heran. Orang kayak dia mana bisa setia." Dewi pulang dengan langkah gontai. Dadanya sesak.
ia merasa sendirian menghadapi semua ini. Di rumah, ia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal di kamar. Namun, di balik semua itu, Eko sebenarnya tidak hilang begitu saja. Malam pertama ia tidak pulang, ia sedang berada di sebuah lokasi rahasia. Bersama beberapa pria berpakaian sipil, ia tengah melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga menjadi kurir uang suap untuk pejabat tinggi. Eko berjongkok di balik semak, menggunakan teropong kecil. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Target bergerak ke arah barat. Ikuti dari jarak aman, ucapnya lewat radio kecil di tangannya. Ia tahu, setiap langkahnya penuh risiko. Jika identitasnya terbongkar, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga istrinya. Itulah mengapa ia memilih diam, tidak memberi kabar. Ia rela menanggung semua sakit hati Dewi, asalkan misi ini berhasil. 3 hari kemudian, Eko akhirnya kembali. Ia datang dini hari dengan wajah lelah, pakaian kotor, dan mata merah karena kurang tidur. Begitu membuka pintu, ia melihat Dewi tertidur di kursi ruang tamu dengan wajah penuh air mata. Eko mendekat, menyelimuti istrinya dengan pelan. Namun gerakannya membuat Dewi terbangun. Begitu melihat suaminya, ia langsung bangkit, memeluknya erat-erat sambil menangis. "Mas, kemana aja kamu? Aku takut banget. Aku kira kamu gak akan pulang lagi," teriaknya dengan suara serak. Eko memeluknya balik, menepuk punggungnya pelan. "Maaf, Wi. Maafkan aku. Aku gak bisa cerita. Tapi aku janji aku gak ninggalin kamu. Aku gak kemana-mana selain urusan penting." Dewi melepaskan pelukannya, menatap wajah suaminya dengan mata merah. "Urusan penting apa, Mas? Sampai 3 hari gak pulang, gak kasih kabar? Kamu gak tahu aku hampir gila di rumah sendirian." Eko terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berkata, "Percayalah sama aku." Semua ini untuk kita. Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis lagi. Ia lelah dengan jawaban itu, tapi ia juga tahu suaminya bukan pembohong. Hatinya ingin marah, tapi cintanya terlalu besar untuk benar-benar membenci. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu, saling diam. Hanya suara hujan yang menetes dari atap bocor menemani. Dalam hati, Dewi mulai menyadari bahwa pernikahannya bukan sekadar tentang cinta, melainkan juga tentang kesabaran menghadapi misteri yang belum terjawab. Dan tanpa ia sadari, hilangnya Eko bukanlah sekadar ujian bagi rumah tangga mereka, melainkan bagian dari jalan panjang menuju kebenaran besar yang kelak akan mengguncang hidup mereka berdua. Malam itu hening. Angin berhembus pelan, membuat tirai tipis di jendela kamar bergoyang. Lampu bohlam kuning menyala redup, menyorot wajah Dewi Kumalasari yang masih tampak murung. Ia duduk di tepi kasur, memeluk bantal, sementara suaminya, Eko Sulistyo, baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, wajahnya terlihat letih, dan mata itu menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Sejak kejadian hilangnya Eko selama 3 hari, hati Dewi belum benar-benar tenang. Ia memang lega suaminya kembali, tapi rasa curiga dan cemas tak bisa hilang. Malam itu, ia tidak tahan lagi untuk bertanya. "Mas," suaranya lirih, nyaris bergetar. Eko menoleh, duduk di samping istrinya. "Iya, Wi. Kenapa?" Dewi menatap wajah suaminya lekat-lekat. "Aku pengen tahu, sebenarnya kamu ngapain aja sampai bisa hilang berhari-hari? Aku capek, Mas. Aku dengar gosip di kantor, di kampung, semuanya nyakitin aku. Mereka bilang kamu main perempuan, ada yang bilang kamu terlibat narkoba. Aku gak tahu lagi harus percaya apa." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menggenggam tangan Eko erat-erat, seakan takut suaminya akan menghilang lagi. Eko menarik napas panjang, lalu menunduk sebentar sebelum menatap istrinya dengan serius. "Wih, aku ngerti kamu bingung, aku ngerti kamu sakit hati. Tapi percayalah, semua yang aku lakukan ini demi kita. Aku gak pernah selingkuh, aku gak pernah terlibat hal-hal kotor. Aku cuma gak bisa cerita semuanya sekarang."
Dewi terisak. Kenapa, Mas? Kenapa kamu nggak bisa cerita sama istrimu sendiri? Aku ini istri kamu. Harusnya aku yang paling tahu tentang kamu. Eko meraih wajah istrinya, mengusap air matanya dengan lembut. Kalau aku cerita sekarang, kamu bisa dalam bahaya. Aku nggak mau itu terjadi. Lebih baik kamu marah sama aku, lebih baik kamu benci aku, daripada aku bikin kamu ikut terseret. Dewi terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya semakin kacau. Ia ingin memaksa, tapi di sisi lain, ia juga takut. Seolah ia tahu, apapun yang disembunyikan suaminya bukanlah hal sepele. Suasana kamar hening sejenak. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan nafas mereka berdua. Lalu, tiba-tiba Eko berbisik pelan di telinga istrinya. Percayalah, Wi, sebentar lagi semuanya akan berubah. Aku nggak bisa kasih tahu sekarang, tapi waktu itu sudah dekat. Kamu bakal lihat sendiri siapa aku sebenarnya. Jangan kaget, jangan takut. Aku janji, saat waktunya tiba, semua orang yang menghina kita akan menunduk malu. Bisikan itu membuat bulu kuduk Dewi meremang. Ia menatap wajah suaminya, mencoba mencari kepastian. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan dan kesungguhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Kata-kata suaminya terus terngiang di kepala. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Apa maksudnya? Apakah Eko terlibat dalam sesuatu yang besar? Atau justru ia berada dalam bahaya? Ia berguling ke kiri, menatap wajah Eko yang sudah terlelap. Wajah itu tampak tenang, seakan tidak ada beban. Dewi mengulurkan tangannya, mengelus pelan rambut suaminya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Mas, aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan. Tapi aku berdoa, semoga semua ini benar-benar demi kebaikan. Aku cuma takut kehilangan kamu. Keesokan harinya, Dewi berangkat kerja dengan pikiran yang masih dipenuhi pertanyaan. Di kantor, gosip semakin panas. Ada yang bilang Eko terlihat di dekat gudang tua yang katanya markas orang-orang berbahaya. Ada juga yang bilang Eko berutang banyak ke rentenir. Dewi hanya diam, tidak membantah. Ia memilih menutup telinga, meski hatinya tercabik. Namun malam itu, ketika ia pulang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Di meja kecil dekat lemari, ia melihat sebuah map coklat yang setengah terbuka. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mengintip. Ia terkejut ketika melihat lembaran foto-foto di dalamnya. Gambar beberapa pria berpakaian rapi, duduk di meja restoran, dengan wajah yang jelas menunjukkan mereka pejabat tinggi. Dewi menutup map itu cepat-cepat, jantungnya berdegup kencang. Apa-apaan ini? Kenapa Mas Eko punya foto-foto mereka? Malamnya, ia ingin bertanya, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya menatap suaminya dengan penuh tanya. Eko seakan tahu apa yang dirasakan istrinya, hanya tersenyum tipis, lalu berkata lirih sebelum tidur. Sabar ya Wi, semua akan terjawab sebentar lagi. Dewi menutup mata, tapi hatinya justru semakin terbuka pada satu hal. Suaminya bukan sekadar sopir angkot biasa. Dan bisikan di malam sunyi itu adalah pertanda bahwa rahasia besar akan segera terbongkar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk bagi Dewi Kumalasari. Setelah bisikan misterius Eko malam itu, hidupnya justru makin berat. Bukan hanya tatapan sinis atau gosip pelan yang ia dengar, tapi fitnah besar mulai menyeret namanya dan pernikahannya. Pagi itu di kantor, saat baru saja ia duduk di mejanya, seorang rekan kerja mendekat, sambil pura-pura berbisik keras agar semua mendengar. Wih, katanya suamimu kemarin ketangkap basah di gudang tua sama orang-orang aneh, ya? Waduh, jangan-jangan dia terlibat sindikat kriminal. Seketika ruangan menjadi riuh. Beberapa polisi tertawa keras. Sebagian polwan menutup mulutnya sambil pura-pura kaget. Astaga, pantesan aja sering pulang malam. Rupanya suaminya main sama mafia. Hahaha. Polwan cantik, suaminya kriminal. Cocok banget buat film FTV Gelak Tawa Pecah, memenuhi ruangan. Dewi menunduk, wajahnya memerah.
Ia ingin membela, tapi suara hatinya sendiri penuh keraguan. Apa yang ia lihat di rumah? Map coklat dengan foto-foto pejabat. Benarkah bagian dari pekerjaan suaminya? Atau justru benar dugaan mereka bahwa Eko terlibat hal-hal kotor? Hari itu terasa panjang. Dewi bahkan sempat dipanggil atasannya. Di ruang kerja berbau kopi dan rokok, sang atasan menatapnya tajam. Kumalasari, saya sudah dengar banyak kabar tentang suamimu. Kalau benar dia terlibat dalam jaringan kriminal, kamu harus siap terima konsekuensinya. Nama baik kesatuan dipertaruhkan di sini. Dewi menggigit bibir. Pak, saya yakin suami saya bukan kriminal. Dia orang baik. Orang baik gak akan sembunyi-sembunyi. Orang baik gak akan bikin istrinya malu begini, balas sang atasan dingin. Air mata Dewi hampir tumpah. Ia hanya bisa menunduk, keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Sepulang dari kantor, fitnah itu tidak berhenti. Tetangga yang biasanya ramah kini mulai menjaga jarak. Ibu-ibu yang sedang arisan di teras rumah sebelah berbisik keras, memastikan Dewi mendengar. Itu loh Polwan yang suaminya sopir angkot. Katanya sih suaminya terlibat kasus besar, makanya sering hilang berhari-hari. Ih, serem ya. Jangan-jangan rumahnya juga dipantau orang. Bisa bahaya kalau kita dekat-dekat. Dewi menutup telinga dengan tangan ketika masuk rumah. Ia tidak kuat lagi. Hatinya remuk, tubuhnya lelah. Malam itu, ia duduk di kamar dengan mata sembab. Eko masuk tak lama kemudian, masih dengan baju lusuhnya. Ia langsung tahu istrinya habis menangis. Wih, kenapa lagi kamu? Tanyanya lembut. Dewi menoleh dengan mata merah. Mas, aku gak kuat. Semua orang bilang kamu kriminal. Mereka bilang kamu mafia. Kamu terlibat narkoba. Bahkan atasan aku ngomong hal yang sama. Aku malu mas. Aku capek. Air matanya jatuh lagi. Ia menunduk, bahunya bergetar. Eko duduk di sampingnya, mengelus bahunya. Wih, aku ngerti kamu sakit hati. Tapi percayalah, semua itu fitnah. Aku gak pernah melakukan hal-hal kotor. Aku bersih. Kamu harus percaya sama aku. Tapi kenapa kamu sembunyi-sembunyi, Mas? Kenapa kamu sering pulang malam, hilang berhari-hari, bawa-bawa foto pejabat? Semua itu bikin aku bingung. Aku gak tahu harus percaya sama siapa. Teriak Dewi di antara tangisnya. Eko terdiam. Ia tahu inilah saat tersulit, menjaga rahasia tanpa membuat istrinya hancur. Dengan suara bergetar, ia berkata, aku gak bisa cerita sekarang, tapi aku janji, sebentar lagi semuanya akan jelas. Kamu cuma perlu bertahan sedikit lagi. Dewi menatapnya dengan mata penuh luka. Sampai kapan, Mas? Sampai aku hancur? Sampai semua orang menertawakan aku habis-habisan? Eko menggenggam tangannya erat. Tidak, Wi. Sampai saatnya tiba kamu akan lihat kebenaran. Aku janji, kamu nggak akan menyesal menikah sama aku. Malam itu, meski air mata terus mengalir, Dewi memilih untuk tidak berkata lagi. Ia hanya terisak di pelukan suaminya. Hari-hari berikutnya, gelombang fitnah semakin besar. Gosip menyebar bukan hanya di kantor, tapi juga sampai ke media lokal. Sebuah artikel anonim menyebut adanya sopir angkot yang terlibat jaringan mafia, dan fotonya samar-samar mirip Eko. Begitu artikel itu sampai ke kantor polisi, semua mata langsung memandang Dewi. Ia hampir pingsan membaca tulisan itu. Rasanya seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Namun meski semua orang percaya pada gosip, Dewi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam hati kecilnya, ia ingat bisikan Eko di malam sunyi. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu menumbuhkan secuil kekuatan. Meski hancur, meski sakit, ia memutuskan untuk tetap berdiri di samping suaminya. Kalau semua orang mau percaya pada fitnah, biarlah. Aku akan percaya pada hatiku sendiri, gumamnya lirih. Di balik semua air mata, lahirlah keteguhan baru dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, badai fitnah yang ia hadapi hanyalah awal dari kebenaran besar yang sebentar lagi akan terungkap. Malam itu,
suasana di terminal angkot tampak lengang. Lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan yang masih berlalu lalang. Eko Sulistyo duduk di kursi sopir angkotnya, memandangi jam tangan butut yang melingkar di pergelangan. Pukul 11 lewat 15 menit. Tepat waktu. Ia menyalakan mesin, lalu mengemudi ke arah jalan kecil di pinggir kota, menuju sebuah gudang tua yang sudah beberapa kali ia datangi. Dari luar, gudang itu tampak terbengkalai, cat dindingnya mengelupas, dan pintu besinya berkarat. Namun siapa sangka, di balik pintu itu tersimpan rahasia besar. Begitu mengetuk dengan pola tertentu, pintu besi terbuka. Seorang pria berpakaian sipil menyambutnya. Masuk Sulistyo. Mereka sudah menunggu di dalam, suasana berubah. Meja besar penuh peta dan dokumen, laptop terbuka menampilkan data, dan beberapa pria serius duduk mengelilinginya. Ada yang berwajah keras, ada yang tenang namun tajam. Semuanya adalah bagian dari tim khusus yang selama ini bekerja di balik layar. Eko menaruh map tebal di atas meja. Data terbaru sudah saya kumpulkan. Aliran dana lewat jalur ketiga. Mereka pakai rekening bodong atas nama perusahaan fiktif. Jumlahnya miliaran. Seorang pria berjas hitam membuka map itu, meneliti dengan seksama. Bagus, informasi ini bisa jadi kunci. Kita harus tangkap tangan mereka. Kalau berhasil, kasus ini bakal mengguncang seluruh institusi Eko mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Mereka punya orang dalam di mana-mana. Salah langkah sedikit, kita yang jadi korban. Suasana hening sejenak. Semua orang menyadari risiko yang mereka hadapi. Operasi ini bukan main-main. Mereka berhadapan dengan pejabat tinggi, aparat berseragam, bahkan jaringan mafia yang punya uang dan kekuasaan. Eko menarik napas panjang. Saya siap pasang badan, tapi saya cuma minta satu hal, lindungi istri saya. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan sampai dia kena imbas pria berjas hitam menatapnya serius. Kami janji, tapi kamu juga harus bisa jaga peranmu. Selama ini semua percaya kamu cuma sopir angkot miskin. Itu penyamaran paling sempurna. Jangan sampai terbongkar sebelum waktunya Eko mengangguk mantap. Saya mengerti. Sementara itu, di rumah, Dewi Kumalasari gelisah. Jam sudah hampir tengah malam. Tapi Eko belum juga pulang. Ia duduk di ruang tamu, memandangi pintu dengan hati cemas. Mas, sebenarnya kamu di mana? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat map coklat yang pernah ia lihat, berisi foto-foto pejabat. Semakin hari, hatinya yakin suaminya bukan sekadar sopir angkot biasa. Tapi ia juga takut. Jangan-jangan Eko benar-benar terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Keesokan harinya, gosip di kantor semakin menjadi. Beberapa rekan kerja bahkan terang-terangan berkata di depannya, Dewi, kalau suamimu beneran kriminal, siap-siap aja kamu dicopot dari seragam polwan. Malu-maluin. Haha. Jangan-jangan kamu sengaja tutup mata, karena kamu juga dapat bagian dari duit kotor itu. Dewi hampir menangis, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan. Ia memilih diam, meski hatinya perih. Namun malam itu, ketika Eko pulang, Dewi tidak tahan lagi. Mas, aku minta kamu jujur. Kamu sebenarnya siapa? Kamu ngapain aja tiap malam? Aku gak sanggup terus-terusan dihina. Kalau kamu sayang sama aku, ceritain semuanya. Eko terdiam lama. Ia menatap istrinya dengan mata penuh dilema. Ia ingin berkata jujur, ingin membuka semuanya. Tapi sumpah yang ia pegang membuat lidahnya keluh. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, Wih, sabar sedikit lagi. Operasi besar sebentar lagi dimulai. Kalau berhasil, semua fitnah akan terbantahkan. Kamu bakal tahu siapa aku sebenarnya. Dewi menatapnya dengan mata penuh air. Operasi? Operasi apa, Mas? Kamu bikin aku makin takut. Eko menggenggam tangannya erat. Percaya sama aku gak akan ninggalin kamu. Aku cuma minta kamu kuat sebentar lagi. Setelah itu, semua orang yang menghina kita akan menunduk.
Malam itu, Dewi menangis di pelukan suaminya. Meski jawabannya belum jelas, ia bisa merasakan keteguhan hati Eko. Ada sesuatu yang besar sedang ia jalani. Sesuatu yang lebih dari sekadar hidup sebagai sopir angkot. Di gudang tua, tim rahasia kembali berkumpul. Mereka menyusun rencana operasi penangkapan. Semua sudah siap. Target, waktu, tempat, bahkan strategi kabur jika keadaan darurat. Eko berdiri di depan peta, menunjuk jalur yang akan dipakai target untuk mengalirkan uang suap. Malam minggu ini, mereka akan kumpul di villa dekat perbukitan. Uang miliaran akan berpindah tangan. Itu saatnya kita sergap. Semua orang mengangguk. Ketegangan memenuhi ruangan. Operasi rahasia itu akhirnya resmi dimulai. Dan sejak malam itu, hidup Dewi dan Eko tidak akan pernah sama lagi. Malam minggu itu datang dengan langit gelap dan udara dingin dari perbukitan. Jalan menuju sebuah villa mewah di pinggiran kota Kuningan tampak lengang. Villa itu berdiri megah dengan lampu terang benderang. Mobil-mobil mewah berjejer di halamannya. Pajero, Fortuner, Alphard, semuanya berkilau dalam temaram lampu taman. Di dalam villa, sekelompok pria bersetelan jas duduk mengelilingi meja panjang. Tumpukan berkas dan koper hitam diletakkan di atas meja. Uang tunai berikat-ikat, berlembar-lembar, memenuhi ruangan dengan aroma khas kertas baru. Suara tawa mereka bergema, bercampur dengan suara gelas kristal beradu. Semua sudah beres. Jalur aman. Tidak ada yang tahu, kata salah seorang pejabat dengan nada puas. Namun di luar villa, di balik kegelapan pepohonan, sepasang mata tajam mengintai. Eko Sulistyo, dengan pakaian sederhana layaknya sopir angkot, berjongkok sambil memegang radio kecil. Di sekitarnya, tim khusus yang selama ini bekerja bersamanya sudah menempati posisi masing-masing. Target terlihat, dana suap dalam koper. Tunggu aba-aba, bisik Eko pelan. Jantungnya berdegup kencang. Malam ini adalah titik balik. Jika berhasil, bukan hanya kasus besar yang terbongkar, tapi juga semua fitnah yang selama ini menjeratnya. Sementara itu, jauh dari lokasi operasi, Dewi duduk gelisah di rumah. Malam itu Eko pamit dengan wajah serius, tidak seperti biasanya. Kata-kata terakhirnya sebelum pergi terus terngiang. Mungkin malam ini hidup kita akan berubah, Wi. Apapun yang terjadi, percayalah aku lakukan semua ini untuk kita. Dewi memeluk dirinya sendiri di ruang tamu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi hatinya bergetar. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi suamiku. Jangan biarkan aku kehilangan kembali ke villa." Ketegangan memuncak. Salah satu pria di dalam ruangan membuka koper, menunjukkan isi uang miliaran rupiah. "Ini bagian kalian. Jangan lupa jaga mulut. Kalau ada yang bocor, habis kita semua," katanya sambil tersenyum licik. Saat itulah Eko menekan tombol radio. "Sekarang." Dalam hitungan detik, pintu villa didobrak keras. "Jangan bergerak, kami dari tim khusus," teriak salah satu anggota sambil mengacungkan senjata. Kekacauan pecah. Beberapa pejabat terperanjat, ada yang mencoba kabur, tapi segera ditangkap. Koper-koper uang berserakan di lantai, tumpah berlembar-lembar. Teriakan dan makian memenuhi ruangan. Eko masuk dengan langkah tegas, wajahnya dingin. Semua mata menoleh padanya. Salah satu pejabat berteriak kaget. "Kamu, sopir angkot itu." Eko menatapnya tajam. "Bukan, aku Eko Sulistyo, agen intel negara. Dan malam ini permainan kalian berakhir." Suasana membeku. Para pejabat itu terdiam. Wajah mereka pucat. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi gelas kristal beradu. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Operasi malam itu berjalan mulus. Semua bukti berhasil diamankan. Semua pelaku dibawa. Uang suap triliunan rupiah kini menjadi barang bukti. Berita besar itu segera menyebar keesokan harinya. Televisi, radio, media online, semua memberitakan operasi penangkapan besar-besaran di villa mewah. Nama-nama pejabat tinggi disebut. Skandal besar di institusi kepolisian daerah terbongkar.
Namun yang paling mengejutkan adalah identitas pemimpin operasi itu. Foto-foto Eko dengan wajah tegas terpampang di layar televisi. Eko Sulistyo, agen intel negara, berhasil memimpin operasi rahasia yang membongkar jaringan suap dan korupsi di tubuh kepolisian. Di kantor, rekan-rekan Dewi terdiam membeku di depan televisi ruang tunggu. Mereka yang selama ini menertawakan, menghina, dan memfitnah kini saling pandang dengan wajah malu. Itu bukannya suami Dewi, salah satu berbisik. Ya Allah, jadi selama ini dia bukan sopir angkot biasa. Dewi yang berdiri di pojok ruangan menatap layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena malu, melainkan karena bangga. Ia teringat semua malam penuh tangisan, semua ejekan yang ia telan, semua gosip kejam yang ia hadapi. Kini semuanya terbalas. Suaminya yang dianggap hina oleh semua orang, ternyata adalah pahlawan yang membongkar kejahatan besar. Malam itu, ketika Eko pulang ke rumah dengan wajah lelah tapi lega, Dewi menyambutnya di depan pintu. Ia langsung memeluknya erat-erat, menangis di dadanya. "Mas, jadi ini yang kamu sembunyikan selama ini?" Tanyanya di sela tangis. Eko mengusap rambut istrinya lembut. "Iya, Wi. Maafkan aku. Aku harus merahasiakan semuanya demi keamananmu. Aku tahu kamu banyak menderita. Tapi sekarang, semua sudah selesai." Dewi menatap wajah suaminya dengan mata basah. "Aku bangga sama kamu, Mas. Semua hinaan itu gak ada artinya lagi." Eko tersenyum tipis, lalu mengecup kening istrinya. "Terima kasih sudah bertahan. Tanpa kamu, aku gak akan sanggup." Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi rasa syukur. Bukan karena uang, bukan karena pangkat, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Dan sejak saat itu, nama Eko Sulistyo tidak lagi diingat sebagai sopir angkot miskin. Ia dikenang sebagai agen yang berani, yang rela hidup sederhana, dihina, bahkan difitnah, demi mengungkap skandal besar yang mengguncang negeri. Pagi itu, matahari baru naik ketika televisi di rumah-rumah warga Kuningan menyala serentak. Semua stasiun berita menayangkan hal yang sama. Liputan operasi rahasia yang semalam mengguncang negeri. Kamera menyorot koper-koper berisi uang suap, wajah pejabat yang ditangkap, serta deretan mobil mewah yang kini menjadi barang bukti. Namun yang paling membuat semua orang tercengang adalah ketika layar televisi memperlihatkan sosok pemimpin operasi. Seorang pria sederhana dengan wajah tegas berjalan di antara aparat dan pejabat yang ditangkap. Namanya disebut jelas oleh penyiar berita dengan suara lantang. Pemimpin operasi rahasia ini adalah Eko Sulistyo, agen intel negara yang selama ini menyamar sebagai sopir angkot di Kuningan. Seketika dunia seperti berhenti berputar. Warga yang selama ini mengenalnya sebagai sopir angkot miskin saling pandang dengan mata terbelalak. "Eko? Itu kan Eko yang biasa ngetem di terminal? Astaga, ternyata dia intel negara. Ya Allah, kita selama ini meremehkan dia, padahal dia orang besar." Suara bisik-bisik memenuhi warung kopi, terminal, bahkan kantor polisi. Semua orang membicarakan nama yang sama, Eko Sulistyo. Di kantor Dewi Kumalasari, suasana lebih heboh lagi. Televisi besar di ruang tunggu memutar berita itu berulang kali. Rekan-rekan Dewi yang selama ini menertawakan dan menghina kini membeku. Seorang polwan menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, jadi benar suaminya bukan sopir angkot biasa. Yang lain menunduk, wajahnya memerah. Kita sudah keterlaluan sama Dewi. Kita ejek habis-habisan, kita fitnah. Ternyata suaminya pahlawan Dewi berdiri di pojok ruangan, menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa dadanya sesak oleh kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua hinaan, semua cemoohan, kini terbalas oleh kebenaran yang lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Siang itu, atasan Dewi memanggilnya ke ruang kerja. Berbeda dari sebelumnya, kali ini wajah sang atasan penuh hormat. "Kumalasari,
Saya minta maaf. Selama ini saya salah menilai. Suami kamu adalah orang hebat. Kamu patut bangga. Dewi menunduk, air matanya menetes. Terima kasih Pak. Paksa Pak. Sementara itu, di rumah, Eko baru saja pulang dari kantor intelijen setelah menyelesaikan laporan. Ia duduk di kursi ruang tamu, melepas napas panjang. Wajahnya lelah, tapi hatinya lega. Ia tahu rahasianya kini terbongkar, tapi ia juga tahu semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Dewi masuk dari pintu, masih dengan seragam polwan. Begitu melihat suaminya, ia langsung memeluknya erat-erat. Mas, semua orang tahu sekarang. Mereka semua kaget. Aku bangga banget punya kamu. Eko tersenyum, mengusap rambut istrinya. Aku janji, Wi, aku gak pernah mau bikin kamu malu. Aku tahu kamu banyak menderita. Tapi aku harus jaga rahasia sampai saatnya tiba. Dan sekarang, semua sudah jelas. Mereka berdua duduk berdampingan. Dewi menatap suaminya dengan penuh cinta. Mas, kamu tahu kok nggak? Semua rekan aku sekarang menunduk malu. Mereka yang dulu menertawakan, sekarang pun nggak berani tatap mata aku. Eko tersenyum samar. Itu pelajaran buat mereka. Jangan pernah meremehkan orang dari luarnya saja. Kabar tentang Eko menyebar semakin luas. Media nasional menulis artikel panjang tentang dirinya. Seorang agen intel yang rela hidup sederhana, dihina, bahkan dianggap rendah demi membongkar skandal besar. Namanya menjadi buah bibir, bukan hanya di Kuningan, tapi juga di kota-kota besar. Di terminal angkot, sopir-sopir yang dulu sering bercanda, merendahkannya kini menyesal. Waduh, kita dulu sering manggil dia sopir miskin. Ternyata dia intel negara. Malu banget rasanya. Anak-anak kecil yang dulu sering minta uang receh darinya, kini berlari sambil berteriak, Pak Eko pahlawan, Pak Eko pahlawan. Namun di balik semua itu, Eko tetap rendah hati. Ia masih mengemudi angkotnya sesekali, untuk menjaga penyamarannya yang sudah melekat di masyarakat. Bedanya, kali ini tidak ada lagi yang berani menertawakan. Semua menunduk hormat setiap kali melihatnya lewat. Malamnya, ketika mereka berdua duduk di teras rumah, Dewi memandang bintang di langit sambil berkata lirih, Mas, aku dulu hampir nyerah. Aku hampir percaya semua fitnah mereka. Tapi bisikan kamu di malam sunyi selalu aku ingat. Dan sekarang semuanya terjawab. Kamu memang bukan lelaki biasa. Eko menoleh, menatap istrinya dengan mata hangat. Aku cuman lelaki biasa, Wi. Bedanya aku punya tanggung jawab yang harus aku jaga. Tapi kalau ada yang paling hebat, itu kamu. Karena kamu bertahan di sampingku, meski dunia merendahkan. Air mata Dewi kembali jatuh. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Malam itu, ia merasa tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Nama Eko kini bukan lagi aib, melainkan kebanggaan. Nama yang selama ini dihina, akhirnya menjadi nama yang membuat semua orang terdiam. Eko Sulistyo. Hari itu, aula besar di Mapolda Jawa Barat dipenuhi orang. Semua anggota, dari pangkat rendah hingga perwira tinggi, berkumpul menghadiri konferensi pers mengenai operasi besar yang telah mengguncang negeri beberapa hari terakhir. Spanduk besar terpasang di depan ruangan. Konferensi pers operasi rahasia penangkapan jaringan suap dan korupsi. Lampu kamera berkilatan, wartawan berdesakan di barisan depan, mikrofon terulur ke meja panjang yang sudah dipenuhi pejabat tinggi. Di tengah ruangan, suasana penuh dengan rasa penasaran. Semua ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang selama ini hanya disebut-sebut sebagai pemimpin operasi lapangan. Pintu samping terbuka. Beberapa anggota intel berpakaian sipil masuk. Di antara mereka, seorang pria berjalan dengan langkah tenang, sederhana, tapi wibawanya membuat semua mata langsung tertuju padanya. Eko Sulistyo. Wajahnya datar, matanya tajam. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, dan sepatu kulit hitam yang bersih. Tidak ada tanda-tanda mewah, tidak ada atribut pangkat.
namun aura yang memancar darinya membuat semua orang terdiam. Bisik-bisik langsung terdengar. Itu Eko kan? Sopir angkot itu? Ya Allah, ternyata benar. Dia agen Intel. Astaga, selama ini kita menertawakan dia. Malu banget. Di antara kerumunan, beberapa polwan yang dulu mengejek Dewi Kumalasari menunduk dalam-dalam. Mereka ingat jelas bagaimana mereka menertawakan Dewi di hari pernikahannya. Bagaimana mereka menyebutnya polwan bodoh yang menikah dengan sopir angkot. Kini, di depan mata mereka, lelaki yang mereka hina berdiri tegak sebagai pahlawan yang membongkar jaringan korupsi besar. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar. Dewi yang duduk di barisan tamu undangan menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena malu, melainkan bangga. Ia berdiri di antara orang-orang yang dulu merendahkannya, dan kini semua mata hanya bisa terbelalak. Konferensi pers dimulai. Seorang pejabat tinggi membuka acara, memuji keberanian tim khusus yang dipimpin oleh Eko. Operasi ini adalah bukti bahwa kebenaran masih ada. Kami berterima kasih kepada agen Eko Sulistyo yang dengan dedikasi tinggi berhasil membongkar kejahatan besar ini. Tepuk tangan menggema di ruangan. Kamera menyorot wajah Eko. Ia hanya menunduk sedikit, menerima penghargaan itu dengan rendah hati. Di sudut ruangan, beberapa orang yang dulu meremehkannya menutup wajah. Mereka malu, tapi tidak bisa menghindar dari kenyataan. Semua mata menatap Eko. Semua hati dipenuhi rasa kagum bercampur penyesalan. Setelah acara selesai, wartawan berbondong-bondong mendekat. Pertanyaan bertubi-tubi menghujani Eko. Pak Eko, bagaimana rasanya menyamar sebagai sopir angkot selama bertahun-tahun? Pak Eko, bagaimana Anda bisa merahasiakan identitas dari keluarga Anda sendiri? Eko menjawab singkat, tegas, tanpa banyak kata. Semua saya lakukan demi tugas dan demi bangsa. Tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran. Kata-kata itu menjadi kutipan besar di media keesokan harinya. Di luar aula, saat semua orang masih sibuk membicarakan namanya, Eko berjalan keluar dengan langkah tenang. Di pintu, Dewi sudah menunggunya. Begitu mereka bertemu, Dewi memeluknya erat-erat. Mas, semua orang sekarang tahu siapa kamu. Mereka semua kaget. Aku bangga sekali, bisiknya sambil menangis. Eko membalas pelukan itu, menepuk punggung istrinya. Kamu sudah jadi yang paling kuat, Wi. Kamu bertahan meski dihina. Sekarang waktunya kamu berdiri tegak. Biar mereka semua yang dulu meremehkan kita menunduk malu. Dan benar saja, ketika mereka keluar dari gedung, semua mata terbelalak melihat pasangan itu berjalan berdampingan. Wartawan sibuk memotret, masyarakat berdesakan ingin melihat langsung. Ya Allah, itu Dewi, istri Eko. Dia polwan yang dulu kita hina. Cantik banget, pantas saja Eko memilih dia. Kita yang salah selama ini. Semua mulut berdesis, semua hati tercabik rasa malu. Dewi berdiri di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. Senyum tipis muncul di wajahnya meski air mata masih mengalir. Ia tahu, hari itu adalah hari pembalasan. Hari ketika semua hinaan berubah menjadi kekaguman. Hari ketika semua yang merendahkan akhirnya menunduk malu. Dan sejak hari itu, nama Eko Sulistyo dan Dewi Kumalasari tidak lagi dipandang rendah. Mereka menjadi simbol keteguhan hati, kesabaran, dan bukti nyata bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan segala fitnah. Semua mata terbelalak, bukan hanya karena kebenaran yang terungkap, tapi karena mereka sadar, orang yang paling mereka hina ternyata adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Hari-hari setelah konferensi pers itu terasa seperti mimpi bagi Dewi Kumalasari. Hidupnya yang dulu penuh air mata kini berubah drastis. Jika dulu ia berjalan dengan kepala tertunduk karena malu, kini ia melangkah dengan kepala tegak, genggam tangannya erat bersama Eko Sulistyo, suami yang selama ini direndahkan orang.
namun ternyata adalah pahlawan yang menyelamatkan nama bangsa. Di lingkungan rumah, tetangga yang dulu suka berbisik kini menyapanya dengan senyum malu-malu. Bu Dewi, maaf ya, dulu kami salah ngomong. Kami nggak tahu siapa sebenarnya Pak Eko. Dewi hanya tersenyum tipis, tidak menyimpan dendam. Ia tahu, semua yang menghina dulu hanyalah karena mereka tidak tahu kebenaran. Di terminal angkot, suasana berubah. Sopir-sopir yang dulu sering meledek, kini justru menunduk hormat setiap kali Eko lewat. Assalamualaikum Pak Eko. Ampun, kami dulu sering ngomong kasar. Nggak nyangka Bapak orang hebat. Eko hanya membalas dengan senyum sederhana. Saya tetap Eko yang dulu. Nggak ada yang berubah. Bedanya, sekarang semua orang sudah tahu. Namun, bagi Dewi, kebanggaan itu bukan hanya karena dunia akhirnya menghormati mereka. Kebanggaan sejati lahir dari dalam hatinya sendiri. Ia sadar, meski dunia menertawakan, ia tetap bertahan di sisi suaminya. Meski fitnah menghantam, ia tidak meninggalkan rumah tangganya. Dan itulah yang membuat hari ini terasa lebih manis. Suatu sore, mereka berdua duduk di teras rumah sederhana. Angin sore bertiup pelan, langit berwarna jingga, suara anak-anak kecil bermain di jalanan. Dewi menatap suaminya, lalu berkata lirih, "Mas, dulu aku pernah hampir nyesel menikah sama kamu. Aku malu, aku capek. Tapi sekarang aku bersyukur, karena ternyata Allah kasih aku kesempatan melihat kebenaran yang luar biasa." Eko menggenggam tangan istrinya. "Aku yang harus berterima kasih sama kamu, Wi. Kalau kamu yang gak bertahan, mungkin aku gak bisa jalanin semua ini. Aku bisa pura-pura jadi sopir angkot, aku bisa tanggung semua hinaan orang, tapi aku gak akan sanggup kalau kehilangan kamu." Air mata Dewi jatuh. Kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata bahagia. Ia merasa doanya selama ini terjawab. Semua kesabaran, semua luka, ternyata hanyalah jalan menuju kemenangan. Hari itu, di sebuah acara penghargaan nasional, nama Eko kembali disebut. Ia menerima penghargaan sebagai agen teladan yang berani membongkar jaringan korupsi besar. Dewi ikut hadir, duduk di barisan depan. Saat nama suaminya disebut, semua hadirin berdiri memberi tepuk tangan meriah. Eko naik ke panggung dengan langkah mantap. Ia menunduk hormat, lalu menerima penghargaan itu. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai warga negara. Tapi semua ini tidak akan mungkin tanpa doa dan kesabaran istri saya. Dialah yang paling berjasa." Tepuk tangan menggema lebih keras. Kamera televisi menyorot wajah Dewi yang berlinang air mata, tersenyum bangga. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dewi yang dulu ditertawakan kini dipandang sebagai istri setia yang mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Eko yang dulu dianggap sopir angkot miskin, kini dihormati sebagai pahlawan yang berani menghadapi bahaya demi kebenaran. Namun, meski dunia kini memuja, mereka tetap hidup sederhana. Rumah kayu kecil mereka masih berdiri. Angkot tua itu masih terparkir di halaman. Bedanya, setiap kali angkot itu lewat, orang tidak lagi menertawakan, melainkan menatap dengan kagum. Pada suatu malam yang tenang, Dewi duduk di samping suaminya di teras rumah. Ia menatap bintang-bintang di langit, lalu berkata, "Mas, aku sadar sekarang. Kebanggaan sejati itu bukan dari apa yang dilihat orang, bukan dari harta, bukan dari pangkat. Kebanggaan sejati datang dari hati, dari kesabaran, dari ketulusan kita saling menjaga." Eko tersenyum, menatap istrinya penuh cinta. "Kamu benar, Wih, dan aku bangga sama kamu, lebih dari apapun." Mereka berdua berdiam dalam keheningan yang damai. Angin malam bertiup lembut, seolah ikut merayakan cinta yang telah melewati badai. Hari itu, bagi Dewi, hidup terasa sempurna. Ia tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa hina. Ia tahu, ia telah menemukan kebanggaan sejati, berdiri tegak di samping suami yang setia, dalam suka maupun duka. Dan bagi Eko,
Kebanggaan sejati bukanlah sorak tepuk tangan atau penghargaan, melainkan melihat istrinya tersenyum dengan hati yang damai. Malam itu, di rumah kecil mereka, cinta yang pernah dipenuhi air mata, kini bertransformasi menjadi cahaya kebahagiaan. Cahaya yang tidak akan pernah padam, karena lahir dari luka yang disembuhkan oleh ketulusan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.